Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,38%. Dengan total market cap mencapai di 1,32 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,26% dan juga peningkatan volume sebesar 3,59%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 0,02% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Bitcoin kembali ya kurang lebih di angka 34.800-an. Nanti kita lihat apakah daily close tadi pagi di atas atau di bawah dari 34.800-an. Untuk Ethereum terjadi koreksi juga tapi tipis 0,02% di angka 1.885. Lalu BNB terjadi peningkatan yang lumayan signifikan sebesar 2,79%. XRP dia meningkat sebesar 0,38, tetapi ya kemarin dia rally sampai week tertinggi itu nyaris 12% ya. Kenapa bisa seperti itu nanti kita bahas nanti ya, atau lebih tepatnya kita bahas di belakang karena ada spesifik news mengenai XRP ya. Solana dia koreksi sebesar 2,77, Cardano lanjut lagi rally ya, rally sebesar 3,31%, nyaris ngepam lah masuknya ya. Nah, ini menyebabkan kenapa Bitcoin dominance cenderung turun pada hari ini untuk yang kedua kalinya seingat gua ya. Kayaknya bukan cuma kedua ya. Ini minggu kedua kayaknya ya. Nah, untuk economic calendar kita bisa lihat di sini ya. Hari ini sebentar geser dulu ke GMT plus 7. Hari ini tanggal 7 hari Selasa ya. Seingat gua nggak ada yang terlalu penting dari US. Coba kita cek ya. Dan benar ya, untuk hari ini hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja dari US. Jadi kita hari ini bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk besok tanggal 8 November hari Rabu, coba kita intip ada yang penting atau enggak dari US ya. Dan jawabannya ada di sini ya. Ada ini speech-nya Jerome Powell, langsung penting banget ternyata ya. Udah gitu ada crude oil inventories. Udah itu aja, dua ya. Nah, untuk si Jerome Powell harapan kita tentunya adalah supaya dia mulai ada kata-kata yang lebih dovish ya. Kemarin kan masih netral. Nah, semoga mulai lebih dovish ya, menunjukkan bahwa ada kemungkinan pemotongan interest rate dan seterusnya. Kalau itu terjadi, itu kemungkinan besar akan membuat risk on asset cenderung meningkat ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. Ini news mengenai XRP, di mana kemarin ya dia meningkat kurang lebih 12%-an ya. Kita bisa cek di sini nih, kurang lebih 12% kemarin tanggal 6 Oktober ya. 6 November. Kita bisa di sini ke weeknya. Oh, ternyata salah 10-an ya. Jadi 12 dari mana dia ngitungnya ya? Oke. Nah, kita bisa di sini alasannya kenapa? Alasannya adalah karena beberapa investor sepertinya melihat bahwa si Ripple ini mendapatkan approval dari Dubai International Financial Services Center ya, yaitu DIFC dari Dubai ya. Nah, ini memberikan bukan izin ya, mengallow aja ada 4.300 companies yang terdaftar di DIFC ini untuk mengintegrasikan XRP ke operations mereka ya. Nah, ini membuat Ripple menjadi ngepam kemarin ya. Nah, selain dari itu juga tentunya kita tahu bahwa dalam beberapa minggu ini ya, XRP lagi-lagi menang beberapa ya, partial win ya, belum semuanya menang tetapi partial win, dan bahkan beberapa judge ini melihat bahwa SEC yang salah begitu ya. Nah, ini membuat XRP tahun ini menjadi salah satu aset yang meningkat dengan cukup signifikan ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk ini kita bisa lihat ya. Ini ngomongin soal Bitcoin dominance. Jadi ini benar ya, udah minggu kedua dia mulai merah nih ya. Nah, ada beberapa orang bilang, wah lihat nih Bitcoin sekarang drop. Mungkin beberapa lupa ya, dari awal 2023 dia membuat apa? Higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Di awal tahun Bitcoin dominance itu hanya sekitar 40%-an. Sekarang udah 52,49. Jadi lagi-lagi dominasi dari Bitcoin masih cukup kuat gitu ya. Nah, kapan nih Bang altcoin season? Nah, cycle kemarin kalau kita lihat di sini ya. Cycle kemarin itu saat Bitcoin ngetop. Saat terjadi cut pertama ya. Jadi saat interest rate terjadi cut
disitulah Bitcoin dominance mulai turun. Loh, kenapa bisa kayak gitu, Bang? Sekarang gini, menurut lu altcoins itu resikonya lebih besar nggak? Kemungkinan besar orang akan menjawab yes, lebih besar. Nah, saat terjadi atau lebih banyak liquidity di markets, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang berani mengambil resiko lebih besar. Saat orang berani mengambil resiko lebih besar, apa yang terjadi? Orang-orang mulai banyak masuk dana ke altcoins. Jadi, kita bisa lihat nih ya, saat mulai terjadi rate cut nanti di sini ya. Nah, rate cut ini mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menjadi salah satu pertanda bahwa Bitcoin dominance akan mulai turun ya. Nggak langsung tapi mulai di sini nih. Nah, apabila rate cut-nya udah mulai terjadi nih ya, rate cut 1, rate cut 2. Nah, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk mulai apa? Mulai melakukan akumulasi altcoins. Begitu. Ya ini gue juga baru dapat nih datanya ya. Jadi cukup menarik nih ya. Buat lo yang pengen akumulasi altcoins mungkin bisa pertimbangkan di sana ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini dia masih menyelesaikan PR-nya ya. Dia masih tetap bertahan di atas dari 34.866, which is good ya. Nah, PR-nya apa? Masih sama seperti kemarin. Bertahan di atas dari 34.886. PR yang mungkin lebih secondary-nya lah gitu ya. Mungkin kalau bisa mantul dan lanjut sehingga daily close di atas dari 35439 lagi ya. Berarti artinya membuat higher high ya. Nah, itu harapan gua untuk Bitcoin di daily-nya. Untuk di weekly-nya harapan gua adalah weekly close yang bagus ya. Ini masih jauh sih sebenarnya ya, masih kurang lebih 6 hari ke depan lah ya. Nah, gue berharap dia bisa terus bertahan di sini ya, setinggi mungkin supaya bull support bandnya bisa secepat mungkin mengejar ya, mengejar ke daerah sekarang. Sekarang itu di angka 29.164 sampai 29.300-an. Nah, gue berharap dia bisa secepat mungkin masuk ke angka 30 ribuan dan bisa tembus ke 32 ribuan gitu ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini sesuai dengan bukan prediksi ya, sesuai dengan analisa kita, dia mulai rally lagi ke atas ke 105,62 ya. Nah, ini membuat Bitcoin cenderung sedikit terkoreksi ya. Nah, PR-nya sesuai dengan pembahasan kemarin, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten dan mulai membuat lower low lagi. Itu harapan gua untuk di XY ya, kalau bisa mulai nyentuh ke 104,13 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DXY ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, salah satunya adalah di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini. Jadi buat lo yang tertarik pengen punya hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama ya, dan sudah di retest lagi kemarin buy limit pertama di 34.886, buy limit kedua di 34.512, dan buy limit ketiga di 33.849. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 34.886 ya. Nah, target TP posisi long kita adalah di angka 35.439.
Untuk posisi shortnya nyontek ke tanggal 1 dan 2 November kemarin. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 34.886. Dan sekarang kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi spotnya di yang pertama buy limit itu di 1827, buy limit kedua di MA20 200 atau 1780 confluence mereka ya. Dan buy limit ketiga di 1705. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di 1909 ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 1827. Untuk posisi longnya, kita tinggal balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1827. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909. Dan kita lanjut ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia reclaim MA200 bahkan retest ke $4.99. Maka dari itu buy limit pertama sekarang ya lu boleh pilih antara MA200 atau $4.74. Untuk buy limit kedua ada di $4.44 dan buy limit ketiga di MA50 yaitu di $4.11. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short ya karena terjadi retest 1, retest 2 di $4.99 ya. Nah, target TP untuk posisi short kita adalah yang sedikit lebih konservatif di MA200, yang lebih agresif di $4.74. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA200 atau di $4.74, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $4.99. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia kembali lagi rally dengan signifikan ya. Dia pump lah masuknya nih ya. Pump sebesar 5,96% kemarin. Tetapi secara struktur belum ada perubahan. Jadi buy limit pertama masih di 33 sen, buy limit kedua di 32 sen, dan buy limit ketiga di 30 sen. Tetapi untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short nih. Karena terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai resisten ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di angka 33 sen. Itu untuk posisi shortnya ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 33 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36 sen. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana buy limit pertama di 39,44, buy limit kedua di 37,10, dan buy limit ketiga di 33,94. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 39,44, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 44,42. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 44,42, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 39,44. Jadi kurang lebih seperti itu untuk liquidity kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.